Kisruh persahabatan Nikita Mirzani dengan mantan sahabatnya Fitri Sahuteru masih terus bergulir. Drama persahabatan yang berujung konflik ini semakin panas dengan kehadiran Isa Zega. Sosok yang diduga transgender ini pun tengah berseteru dengan Nikita Mirzani dan memihak kepada Fitri Sahuteru. Dalam media sosialnya, Isa Zega yang saat ini tengah menghadapi kasus penistaan agama karena pergi umroh dengan menggunakan busana wanita ini memposting video tengah mengunjungi rumah baru Fitri Sahuteru. Dalam video itu tergambar Isa dan Fitri tengah berada di rumah yang kondisinya masih belum jadi. Rumah dengan luas 4.000 meter dan bangunan 2.500 meter ini menjelaskan bahwa rumah Fitri jauh lebih besar dari rumah Nikita yang berada di dalam gang sempit. Capek banget jadi orang kaya kayak Kak Fitri Sahuteru, ya. Capek banget. Ini rumahnya, ya Allah, udah kayak istana dan online. Inilah rumah yang dihina oleh si Nicky Bol, ya. Ini rumah dia hina, katanya nggak jadi-jadi, wajar, ya. Tapi ini udah jadi. Kenapa mungkin dia bilang nggak jadi-jadi? Karena ini 4.000 meter, belum lagi bangunan 2.500 meter. Tuh, ini rumah ala-ala rumah bintang-bintang Hollywood gitu loh, orang-orang terkaya di dunia gitu loh, ya kan? Ini gila ya, gila ya. Tuh, kamarnya Kak Fitri ada di atas. Tuh kamar anaknya kayaknya tuh, cantik banget ya. Terus Mami bisa konser di sini, tuh, ya kan? Mami bisa konser di sini. Berbeda dengan rumah Fitri Sahuteru, rumah Nikita yang terletak di Jakarta Selatan ini memang bukan berada di komplek perumahan mewah. Tapi kalau kita lihat di media sosialnya, rumah Nikita pun masih tergolong rumah mewah. Bahkan untuk lantainya pun menggunakan marmer yang langsung diimpor dari luar negeri dengan harga 1,5 miliar. Nah, yang terbaru nih guys, terpantau dari media sosialnya pula, Nikita juga rupanya tengah membeli rumah mewah baru di kawasan elit BSD yang ternyata satu komplek dengan Raffi Ahmad. Rumah yang mau dibeli Nikita Mirzani sudah gratis private lift dan ada kolam renang. Yuk kita lihat unitnya. Coba tebak ya berapa harga unit ini, tulis di kolom komentar. Nah, di lantai 1 ini benar-benar khusus untuk area penerima tamu. Jadi untuk lantai atas akan lebih private ya. Pintu coklat di depan kita itu adalah private liftnya, dijamin sudah gratis dalam paket pembelian. Nah, ini kamar tidur di lantai 1, cocok untuk tamu atau keluarga kita yang sudah senior. Jadi aman, gak usah naik turun tangga. Dan pastinya sudah lengkap dengan kamar mandi dalam dong. Gratis bathtub juga loh. Nah, kalau malas naik tangga bisa naik lift ke lantai atas untuk para tamu. Anyway, kita juga punya taman samping tuh untuk barbekyuan ya di lantai 1 tadi. Untuk lantai 2 area yang lebih private nih. Lihat aja kita punya area tengah dengan ceiling yang tinggi, menambah kesan mewah unit kita ya. Pas banget ditaruh piano lagi, jadi center of attention banget deh pokoknya. Tadi itu dapur bersih dan ini area dining. Di sampingnya ini loh kolam renang sepanjang 12 meter nih teman-teman. Dijamin puas deh kalau punya unit ini. Anyway, kamu butuh kamar di lantai ini, tenang, ada nih yang sekarang disetting sebagai home office. Sudah lengkap dengan kamar mandi ya pastinya. Tapi lihat ukuran kamar ini udah besar banget. Dan di depan kamar ini ada living room. Jadi kalau mau perbesar living room bisa ke kamar ini. Dijamin luas banget sih. Di kiri itu kita punya balkon yang langsung menghadap area depan unit. Jadi bisa lihat siapa yang datang ya. Nah, pokoknya untuk video lengkap unit-unit langsung ke YouTube Stefanus Eri. Linknya ada di bio. Bantu subscribe juga ya. Tenang, private lift itu sampai ke lantai 3 ini ya. Memang beda kalau unit mewah mah. Nah, ini kamar anak pertama yang sudah lebih dewasa biasanya karena ukuran kamarnya besar banget. Pastinya bisa untuk jangka panjang ya. Anyway, kalian sadar nggak kalau semua kamar di unit ini sudah gratis lantai parket loh. Jadi adem dan nyaman banget ya kelihatannya. Nah, kalau ini kamar anak kedua pastinya lengkap dengan kamar mandi dalam. Jadinya kalau ada keperluan nggak ada drama kayak kita harus ganti-gantian pakai kamar mandi. Dan ini dia the beautiful main bedroom yang super luas. Bahkan area walk-in closetnya ini bikin para moms jatuh cinta pastinya. Paling super ini sih. Anyway, gratis bathtub juga loh. Dijamin lengkap ya kalau punya rumah kayak Nikita. Kalau kita menelisik ke belakang nih guys, perseteruan Nikita dan Fitri Sahuteru diduga salah satunya urusan anak-anak. Niki mengatakan bahwa saat anaknya Fitri berulang tahun, Azka anak keduanya ditempatkan di tempat yang berbeda dengan teman-temannya. Bahkan bukan hanya itu saja guys, Nikita juga menuduh Fitri telah mempengaruhi Laura menjadi anak yang melawan ibunya.
Akan tetapi saat ditemui wartawan beberapa waktu lalu, Fitri mengaku pernah dekat dengan Laura, bahkan menganggap Laura sebagai anaknya. Dan Fitri pun meminta kepada netizen untuk tidak membuat suasana konflik ibu dan anak ini semakin memanas. Jadi semalam tuh ada yang datang ke ulang tahun, tapi dikucilkan, nggak ditegur, ditaruh duduk paling belakang, bangkunya beda sendiri, sama sekali nggak ditegur, udah kayak orang nggak dianggap. Siapa tuh? Bertanya-tanya kan. Dia adalah nenek Firaun, perempuan tua bangka yang durhaka sama ibunya. Tahu dong siapa? Gue sih malu ya kalau kayak gitu. Udah gak dianggap, taruh paling belakang. Kemarin ada Zack juga datang, sahabat gue, bestie gue kan. Zack itu kan memang bestian sama yang punya acara. Dia duduk paling depan. Si nenek Firaun itu duduknya belakang, paling belakang dekat pintu keluar. Emang enak. Syukurin. Tak, udah paham dong, yang sampah kan dia berarti. Siapa dia? Itu adalah karma lu nenek Firaun. Karena dulu apa ya, kalau nggak salah awal-awal gua unfollow dia tuh, si suami istrinya kan gue unfollow, nggak lama anaknya ulang tahun karena satu sekolah. Ya kalau gue kan orangnya sebagai orang tua, ya kalau gue gedek sama, misal kalau gue gedek sama orang tuanya, ya gue nggak akan campur adukan sama anak. Pertama karena satu sekolah, kedua urusan orang tua bukan urusan anak-anak. Terus anaknya ulang tahun karena satu sekolah dan temennya sama. Aska minta izin, bilang gini, Ami boleh nggak aku ke ulang tahunnya si anaknya nenek Firaun? Ya gue sebagai orang tua bilang ya boleh lah, masa nggak boleh. Datanglah anak gue ke sana, ditemenin sama satu pembantu gue yang ada di rumah. Lu tahu anak gue ditaruh bangku paling belakang dan duduk sendiri. Sekarang Tuhan ngebalesin apa yang udah lu lakuin, nenek Firaun yang durhaka sama ibunya. Rasain, syukurin, mampus. Anak gue nggak tahu apa-apa, padahal cuma datang ke ulang tahun anak lo, tapi anak gue ditaruh duduk sendiri. Mampus. Tadi malam orang dewasa semua yang datang. Tadi malam semua pada ngomongin elu. Apalagi saat lo di unfollow sama Ola Ramlan. Mampus nenek Firaun. Itu adalah balasan real dari Tuhan. Kalau ada yang nanya siapa sih nenek Firaun itu, orang yang pernah gue buang, orang yang sudah gue buang dalam hidup gue, yang ngambil duit gue, yang nge-using gue untuk ribut sama orang-orang, yang durhaka sama ibunya. Dan dia juga lah yang membuat Laura itu jadi anak kurang ajar, anak durhaka. Ya dia, karena dia mau bikin sama persis kayak kehidupan dia sama ibu kandungnya yang nggak diakuin. Lo nggak bisa ngelak. Handphonenya Laura itu ada sama gua, udah gua buka, gua udah baca chatnya. Lu kasih duit dia tiap bulan supaya dia nggak pulang ke Indonesia, padahal gua udah beliin tiket 3 kali. Mau apa lo? Ntar tunggu.
Semua ada waktunya, Nenek Firaun. Tunggu. DM. Udah gua baca. Bagaimana lu membrainwash yang namanya Loli anak gua supaya biar menjadi seorang Firaun serakah kayak lu. Yang durhaka. Lu sebut nama gua tuh. Gua udah sebut Firaun serakah. Gua udah bilang, kalau mau ribut sama gua aja. Ngapain anak gua dibikin nangis? Manusialan lo. Saya manusia biasa juga. Saya juga nggak mau dibilang di pikiran orang itu saya memperburuk keadaan ibu dan anak. Kalian catat semua, bagaimanapun hubungan saya dengan Nikita, saya tidak pernah punya masalah sama Nikita. Tetapi Loli itu saya anggap anak saya. Dia memang bersalah, tetapi dia tetap anak kecil. Dia tetap anak kecil yang masa depannya panjang. Bayangkan kalian kalau seusia dia dihujat seluruh Indonesia untuk tuh anak wanita seperti ibunya. Jadi kalian suka tidak suka, saya tidak pernah take side, saya tidak pernah membela Loli, saya tidak pernah membela Niki. Tetapi saya melihat bahwa bagaimanapun Loli itu tetap dekat dengan saya. Tolong nih kalian yang manusia dewasa, dijagalah mulutnya. Ini akan terjadi, amit-amit sebab ya. Kalau ini terjadi di hidup kalian, itu bagaimana? Kalian suka nggak suka, saya tidak membela ya, saya tidak membela salah satu pihak. Saya menghimbau sebagai orang yang pernah dekat dengan keduanya, tolong masalah ibu dan anak ini janganlah ikut-ikutan membuli. Karena kalau kalian membela ibunya, anaknya akan dihujat. Membela anaknya, ibunya akan dihujat. End of the day mereka itu ibu dan anak. Jangan dikomporin, itu aja ya. Tapi setelah kejadian ini, masalah ini dibulir gitu, jadi membuka komunikasi kembali nggak sih? Apalagi nama saya nggak merasa, saya tidak merasa perlu harus membuka komunikasi bla 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 ini tuh nggak perlu. Saya cuma melihat masalah ini, masalah ibu dan anak. Kalau misalnya ada yang menggiring opini A, B, C, saya tidak peduli. Ya sekarang kalau misalnya ibunya atau anaknya merasa apa ya, merasa nanti waktunya mereka harus baikan, ya udah akan. Ini Allah ini maha segalanya, maha membolak-balikan hati manusia. Cuman kalau kalian nih